Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarah Rinci Rukun Iman, dan kita masih pada rukun iman yang kelima tentang al-iman bil yaumil akhir. Beriman kepada hari akhirat. Dan di hari akhirat terjadi banyak peristiwa-peristiwa yang sudah kita singgung sebelumnya, di antaranya adalah hari kebangkitan. Kemudian di antaranya adalah adanya telaga dan syafaat, dan sekarang kita akan bahas tentang al-hisab. Al-hisab. Karena ketika ketika Nabi Muhammad SAW memberi syafaat kepada manusia seluruhnya, tujuannya adalah agar Allah datang kemudian mulai persidangan, menyidang manusia dan menghisab manusia. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffan." Maka datanglah Rabbmu, yaitu untuk mulai persidangan dan mulai hisab. Hisab secara bahasa, ya, secara bahasa artinya perhitungan. Itu perhitungan. Menghitung, ya. Yang dimaksud di sini adalah, kalau bahasa kita adalah auditing, yaitu adalah mengaudit, Allah mengaudit, yaitu memeriksa amal-amal hamba. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengklasifikasi mana yang amal soleh dan mana amal yang maksiat. Mana amal-amal soleh dan mana amal-amal maksiat. Yang setelah itu untuk masuk pada proses selanjutnya, ya, untuk sebagai bahan dimasukkan dalam timbangan, ya, untuk selanjutnya ditimbang. Ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Mizan. Tapi ini inti daripada Al-Hisab. Ada beberapa kaidah yang terkait dengan Al-Hisab, ya. Kita akan sebutkan kaidah-kaidah tersebut, bahwasanya hisab dilakukan di atas keadilan yang sempurna, ya. Kaidah-kaidah terkait hisab. Yang pertama, bahwasanya dibangun di atas keadilan yang sempurna. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah maha adil. Allah berfirman, "Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah." Allah tidak menzalimi meskipun sekecil zarrah. Yaitu artinya apa? Tidak mungkin ada yang dicatat yang dilakukan oleh seorang hamba kemudian tidak tercatat. Tidak mungkin ada kebaikan dilakukan seorang hamba kemudian terluputkan oleh catatan malaikat. Atau seorang tidak melakukan maksiat kemudian dicatat untuk dia. Ini enggak mungkin terjadi. Enggak mungkin terjadi. Makanya Allah tidak menzalimi sedikit pun. Ya. Seperti ketika tentang hadis Sahibul Bitaqah, ketika dijulurkan, dibukakan bagi dia catatan amal yang isi maksiat, maka Allah bertanya kepada pemilik catatan tersebut, "Hal zalamaka katabatil hafizun?" Apakah para malaikatku yang mencatat amalmu menzalimimu? Yaitu apakah ada maksiat yang kau tidak lakukan dicatat? Kata dia, tidak ada. Semua maksiat yang terlihat dalam catatan semua pernah aku lakukan. Jadi Allah maha adil. Allah juga berfirman, "Wala yadhlimu rabbuka ahada." Sungguhnya Rabbmu
tidak akan menzalimi siapapun. Jadi ini kita harus yakin bahwasanya tidak ada kezaliman sama sekali, ya. Kemudian karenanya berikutnya, jadi maksudnya ini semua yang dilakukan baik atau buruk, sekecil apapun pasti tercatat. Pasti tercatat, tidak ada yang luput. Yang terluput. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wudhi'al kitabu", ketika dibuka catatan amal. Fataral mujrimina mushfiqina mimma fih, maka kau akan lihat bagaimana para pelaku maksiat takut dengan isi catatan amal tersebut. Wa yaquluna ya wailatana wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apa ini? Tidak ada yang terluputkan, besar maupun kecil semuanya tercatat. Makanya dalam hidup ini kita jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun dan jangan meremehkan kemaksiatan sekecil apapun. Karena Allah Maha Adil, semua tercatat secara sempurna. Rasulullah mengatakan misalnya, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talik. Jangan kau remehkan kebaikan sedikit pun meskipun hanya sekedar bersenyum ketika bertemu dengan saudara. Kita senyum itu dapat pahala. Sebaliknya, jangan kau remehkan kemaksiatan sedikit pun meskipun hanya sekedar lirikan mata. Karena Allah mengatakan, ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui pengkhianatan lirikan mata. Maka semua hisab dibangun di atas keadilan. Yang kedua, sebagai penekanan, tidak ada yang menanggung dosa orang lain. Tidak ada yang menanggung dosa orang lain. Kecuali dia ikut andil, kecuali dia punya kontribusi atau dia punya saham, ya, dalam terjadi dosa tersebut. Dalam terjadinya dosa tersebut. Kalau dia tidak punya saham sama sekali, tidak memotivasi, tidak menyediakan sarana prasarana untuk maksiat, maka dia tidak akan menanggung dosa orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, misal dalam surat Al-Isra ayat 15, ya. 17 ayat 15. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi." Siapa yang dapat petunjuk, sungguhnya dia dapat petunjuk untuk dirinya. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Siapa yang tersesat, maka dia telah tersesat atas dirinya. Wa la taziru waziratu wizra ukhra. Maka tidak ada seorang pun yang berdosa, ya, tidak untuk memikul dosa orang lain. Jadi tidak ada yang memikul dosa orang lain, ya. Kemudian juga dalam Al-Qur'an dalam surat An-Najm ayat 36 sampai 38, ya. An-Najm 36 sampai 38. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam lam yumanabba bima fi suhuf Musa." Tidakkah dia telah diceritakan tentang apa yang terdapat dalam suhuf Musa, wa Ibrahim alladzi waffa, dan juga suhuf Ibrahim yang menunaikan janji-janjinya. Alla taziru waziratu wizra ukhra, bahwasanya tidak ada seorang pun akan memikul dosa orang lain. Ternyata masalah ini seorang tidak akan mengganggu dosa orang lain sudah bukan cuma di Al-Quran saja, bahkan di suhuf Musa, yaitu di Taurat di antaranya. Suhuf Ibrahim, Ibrahim juga punya kitab suci. Juga dalam kitab suci Ibrahim sudah diatur seorang tidak akan menanggung dosa orang lain, ya, kecuali dia punya andil. Kemudian juga Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat, "Kullu mri'in bima kasaba rahin." Dalam surat At-Tur 21, ya. At-Tur ayat 21 kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullu mri'in bima kasaba rahin." Masing-masing tergadaikan dengan amalnya masing-masing. Jadi sebelumnya Allah menyebutkan dalam surat At-Tur, kata Allah, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imrin bima kasaba rahin." Di awal ayat Allah berfirman, orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh anak-anak ikut beriman, maka kami akan susulkan anak-anaknya kepada orang tuanya. Ya, misalnya orang tuanya ini sederhana di surga misalnya level 5, anaknya di surga level 1,
Maka Allah susulkan anak-anaknya supaya mereka bisa bersatu di level yang sama di surga. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Tetapi kami tidak mengurangi pahala orang tuanya. Jadi ketika mau bertemu antara orang tua dengan anak, bukan level orang tua diturunkan supaya ketemu dengan anak-anak, tidak, tetapi level anak yang dinaikkan sama dengan level ayahnya. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau anaknya melakukan dosa? Apakah ayahnya akan terkena dampak? Kata Allah, kullu mri'in bima kasabarahin. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap orang terikat dengan dosanya masing-masing. Jadi kalau ada anak berdosa, orang tua tidak bertanggung jawab selama orang tua tidak punya andil atau sumbangsih dalam kesesatan anaknya. Ya, tidak ada urusannya. Tapi kalau ternyata orang tua soleh, dia bisa memberi syafaat kepada anaknya untuk bertemu di hari akhirat di level yang sama. Makanya Allah mengatakan di akhir ayat, kullu imri'in bima kasabarahin. Masing-masing bertanggung jawab atas dosanya yang dia lakukan. Demikian dalam surat Al-Ankabut, ya. Atau surat An-Nahl ayat 25. Surat An-Nahl 16 ayat 25. Kata Allah Subhanahu wa taala, liyahmilu awzarahum, beda ya. Jadi yang ini berikutnya kecuali jika dia punya saham. Kecuali jika punya saham. Jika punya saham, perhatikan, maka ikut menanggung. Ikut menanggung. Di antaranya dalam surat An-Nahl ayat 25. Kata Allah Subhanahu wa taala, liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah. Mereka hendaknya memikul dosa-dosa mereka pada hari kiamat secara sempurna. Dosa-dosa mereka pikul. Wa min awzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm. Demikian juga dosa-dosa orang yang mereka sesatkan. Jadi kalau seorang menyesat orang lain ngajari maksiat, orang lain ikut, maka dia juga ikut nanggung dosanya. Allah Maha Adil. Kenapa? Karena kau punya sumbangsi dalam menyesatkan orang lain. Ya. Ngajari orang lain untuk maksiat, ngajari orang untuk menipu, ngajari orang lain untuk dusta, untuk misalnya membuka aurat dan yang lainnya, maka dia juga ikut menanggung, ya. Makanya sungguh menyedihkan kalau orang-orang yang kemudian para wanita muslimah yang kemudian membuat fashion baru yang kemudian dia jadikan model, di mana fashion tersebut terbuka aurat. Kemudian diikuti oleh banyak wanita. Lihat perempuan ini pakai baju terbuka auratnya kok cantik. Maka mereka ikut. Semua yang ikut juga termasuk dia pikul dosanya. Karena dia yang mengajari. Dia mengajari, kasih testimoni, dia yang praktekkan. Maka semua dosa dia juga pikul. Waliyadzubillah. Ini namanya dosa jariyah, ya. Dosa jariyah. Baik. Ini kaidah yang kedua. Jadi selama kita tidak punya andil sama sekali, enggak usah khawatir. Kita enggak ikut-ikutan, maka kita tidak akan menanggung dosa orang lain. Sesat sendiri, kita enggak ngajarin sama sekali. Yang ketiga, makanya seorang sering tanya, Ustaz, kalau anak kita ternyata nakal, apa kita dapat dosa? Kalau kau yang ngajarin nakal, kau dapat dosa. Tapi kalau kau enggak ngajarin, ya enggak. Kau enggak berdosa. Nabi Nuh alaihissalam anaknya kafir. Apakah Nabi Nuh berdosa? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena Nabi Nuh alaihissalam tidak pernah mengajarkan kekufuran sedikit pun pada anaknya. Sama sekali, ya. Baik, kemudian setiap hamba bisa membaca catatan amalnya. Ya. Yang ketiga, setiap hamba bisa membaca catatan amalnya. Dan disuruh untuk membaca. Amalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 13. Perhatikan kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih." Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Jadi setiap orang meninggal dunia, catatan amalnya disimpan, dikalungkan di lehernya. Itu perkara yang gaib, kita enggak tahu. Wa yaumal qiyamati wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Pada hari kiamat kelak baru dibukakan kembali.
Sekarang kita beramal, malaikat catat terus, catat terus. Kita ngomong, kita melihat, kita mendengar, kita tulis komentar. Apapun yang aktivis kita lakukan, malaikat catat terus, tidak pernah berhenti. Begitu kita meninggal, malaikat maut cabut nyawa kita, maka hujan tutup. Amal tutup. Gantung disimpan bagi kita. Ini tidak dibuka-buka lagi. Kapan dibuka lagi? Nanti hari kiamat. Jadi sekarang masih proses pencatatan masih berlangsung. Selama kita hidup, proses pencatatan masih berlangsung. Semua yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita baca, yang kita komentar, yang kita tulis, bahkan yang terbetik dalam hati kita, semuanya dicatat oleh malaikat. Malaikat tidak pernah berhenti mencatat. Setelah kita meninggal, malaikat maut mencabut nyawa kita. Kita meninggal, catatan amal ditutup. Kapan dibuka lagi? Hari kiamat. Kata Allah, wa nukhriju lahu yaumal qiyamah. Pada hari kiamat kelak kami keluarkan untuknya kitaban. Kitab catatan amalnya yalqahu mansyura, dia dapati catatan amalnya terbuka di hadapan dia. Dia enggak usah buka, terbuka sendiri langsung depan dia. Dia terpaksa harus membacanya meskipun dia tidak buka. Allah berkata, "Iqra kitabak", bacalah catatan amalmu. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba, maka cukuplah dirimu pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Silakan hisab dirimu. Tidak ada yang salah. Maka terbuka. Seorang bisa baca, enggak bisa baca, terbuka catatan amalnya. Apa yang dicatat malaikat dalam bentuk apa? Wallahu alam, kita enggak tahu. Kita enggak tahu apakah bentuk visual, apakah bentuk tulisan, kita enggak tahu. Yang jelas tercatat, terekam semua kegiatan kita, semua perkataan, semua perbuatan. Allah punya cara untuk memperlihatkan catatan, rekaman, amal perbuatan kita ya. Maka semua kita akan melihatnya. Allah berfirman juga dalam surat Al-Imran 130. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'." Maka pada hari tersebut setiap jiwa akan melihat seluruh kebaikan yang dia lakukan hadir di hadapannya, hadir. Hadir ini apakah tulisan, apakah visual, apakah kita nggak tahu. Pokoknya terhadirkan. Ya, terhadirkan, ya. Terhadirkan ya. Orang bilang, gimana catatan sebanyak ini? Sekarang kita simpan catatan di file kecil USB ya. Salam telah berkata. Maka sudah bisa mencatat bergiga-giga ya. Saat kita cuma beramal sekitar 60 tahun, 70 tahun, mudah untuk dicatat, mudah sekali. Terus bagaimana Allah menghadirkannya, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kata Allah Subhanahu wa taala, setiap jiwa akan melihat semua kebaikan yang dia lakukan akan hadir muhdhara di hadapan dia. Wa ma amilat min su', demikian juga seluruh amal keburukannya akan hadir di hadapan dia. Tawaddu law anna bainahu wa bainahu amadan ba'ida. Maka dia sangat berharap ya bahwasanya jarak yang jauh antara dia dengan hari tersebut. Dia tidak ingin bertemu dengan hari kebangkitan tersebut karena lihat maksiat yang dilakukan banyak sekali. Ya. Wa yuhadzirukumullahu nafsahu, dan Allah memperingatkan kalian ya akan dirinya, hati-hati karena semua diketahui oleh Allah dan semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu semua manusia akan ingat seluruh apa yang dia lakukan ya. Kata Allah, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Manusia hari itu ingat seluruh yang dia lakukan ya. Manusia akan ingat seluruh yang dia lakukan, besar maupun kecil. Sekarang banyak kebaikan yang mungkin kita lakukan, kita lupa banyak. Banyak ya. Maksiat yang kita lakukan lebih banyak lagi yang kita lakukan. Saya ketemu orang, Ustaz pernah ngetraktir saya makan, waduh saya lupa. Kalau kamu yang traktir saya ingat. Saya lupa ya. Itu mungkin kebaikan ya, saya lupa ya. Sebagaimana kita melupakan kebaikan, banyak kemaksiatan juga kita lupakan. Yang kita ucapkan. Saya sering bilang, kita saja kalau disuruh sebut siapa orang yang pernah kita gibahi, kita udah lupa. Terlalu banyak yang kita gibahi. Terus gibah apa yang kita ucapkan sama dia pun kita lupa. Ya.
Bertanya berapa banyak film yang sudah kita nonton, di situ lihat wanita terbuka auratnya banyak. Jangan lupa ceritanya. Tapi kita pernah nonton dulu ya, berseri-seri. Situ wanita terbuka aurat kita nonton. Kan tidak boleh laki lihat aurat wanita. Boleh tidak? Tidak. Ibu kalau ditanya berapa film Korea sudah nonton, lupa juga. Film India ya. Oleh karenanya semua akan ingat karena semua akan diperlihatkan, kecil maupun besar. Ya, maka ini hari yang sangat mengerikan. Kenapa? Bukan sekedar lihat, karena di balik ini ada penentuan surga atau neraka. Di balik ini ada penentuan level di surga maupun level di neraka berdasarkan catatan amal tersebut. Makanya Allah menyebutkan bagaimana orang pelaku dosa ketakutan. Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Berkatalah para pelaku maksiat, celaka kita. Kitab apa ini? Tidak ada yang terluput darinya, yang besar maupun kecil semuanya tercatat. Allah mengatakan ahsahullahu wa nasuh. Allah catat semuanya sementara mereka lupa, Oleh karenanya ini kenyataan pahit bahwasanya pada hari tersebut yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Semua akan mengingat apa yang pernah dia lakukan. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, dihadirkan para saksi. Tapi kita lanjut di halaman berikutnya. Para saksi siapa saja? Ya. Yang mana? Harus 30 ya, iya. Banyak kan harus 30 ya. Baik. Kita lanjutkan. Berikutnya para saksi yang dihadirkan dalam proses hisab. Tentu yang pertama adalah Allah sendiri menjadi saksi. Allah sendiri adalah saksi. Allah berfirman, Inna Allah ala kulli syai'in syahida, wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah menjadi apa? Saksi. Allah sendiri saksi. Nah, semua yang dilakukan, semua Allah saksikan. Dan di antara nama Allah adalah Asy-Syahid. Asy-Syahid. Nama Allah di antaranya apa? Asy-Syahid. Asy-Syahid itu yang maha hadir, yang maha bersaksi, yang maha menyaksikan, namanya Asy-Syahid. Ya. Di antara nama Allah, Asy-Syahid. Asy-Syahid itu yang maha menyaksikan. Maka tidak ada satupun yang kita lakukan, yang kita lirik, yang kita lihat, yang kita dengar, kecuali Allah menjadi saksi atas perbuatan tersebut. Yang kedua, para rasul, masing-masing rasul saksi bagi umatnya. Bagi umatnya. Bahwasanya mereka telah menyampaikan, ya. Kata Allah, "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid?" Bagaimana jika nanti kami datangkan saksi seorang rasul dari setiap umat, ya, setiap umat ada saksinya. Kemudian juga umat Nabi Muhammad SAW adalah saksi bagi umat-umat yang lain, ya. Ya. Nanti ketika para rasul dihadirkan di hadapan umat-umatnya, maka para rasul bersaksi, kami telah menyampaikan kepada umat kami. Maka Allah bertanya kepada umat tersebut, apa benar para rasul telah menyampaikan kepada kalian? Kata umat-umat tadi mengingkari, enggak pernah, kata mereka. Mereka bohong, kata mereka enggak pernah. Karena mereka tahu kalau mereka bilang iya, mereka binasa. Kata mereka, ini para nabi enggak pernah menyampaikan kepada kami. Maka Allah bertanya kepada Rasul, apakah adakah saksi kalian? Ada, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi bagi para rasul sebelumnya. Karena umat-umatnya, para rasul sebelumnya mendustakan dakwah para rasul mereka. Sehingga mereka berkata, para rasul enggak pernah menyampaikan kepada kami. Maka Allah bilang, wahai para rasul, mana saksi kalian? Kata mereka, saksi kami adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Baik, di antaranya yang jadi saksi ada para malaikat. Allah berfirman surat Hud ayat 18, wa yaqulul ashhadu haula'i alladziina kadzabu ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin. Disebut ashhad, ini Quran surat Hud ayat 18. Al-ashhad berkata, al-ashhad itu para saksi, maksudnya adalah para malaikat. Para malaikat berkata, haula'i alladziina kadzabu ala rabbihim. Orang-orang inilah yang telah berbohong kepada Tuhan mereka. Ala la'natullahi 'alal zalimin. Maka ketahuilah laknat Allah terhadap orang yang zalim. Bahkan bumi menjadi saksi. Dalam surat Az-Zalzalah kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha." Ketika bumi digoncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya, ketika bumi mengeluarkan isi perutnya, maka manusia berkata, ada apa yang terjadi dengan bumi ini? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Maka bumi hari itu mengabarkan tentang kabar-kabarnya. Kata para ulama, dia menjadi saksi. Makanya dianjurkan seorang, ya, disebutkan Nabi SAW ketika sholat Id, Rasulullah SAW pergi lewat satu jalan, pulang lewat jalan lain. Ada yang mengatakan agar berbanyak saksi, agar banyak saksi pada hari kiamat. Ada yang mengatakan juga demikian, seorang sholat sunnah kemudian maju sedikit atau mundur sedikit untuk berbanyak saksi dari tanah bahwasanya dia pernah berbuat kebaikan di atas tanah tersebut. Maka seorang tidak bakalan lari, karena dimanapun kita bermaksiat pasti di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita lakukan, maka bumi akan bercerita, akan menjadi saksi. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan bercerita tentang kisah-kisahnya, tentang kebaikan yang dilakukan di atasnya atau kemaksiatan yang dilakukan di atasnya. Bukan cuma itu, ternyata yang menjadi saksi adalah tangan, kulit, tangan, kaki, bahkan kulit. Tangan, kaki, dan kulit. Allah berfirman misalnya, ya, dalam surat Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka. Jadi mulut orang kafir ini mengingkari. Allah tutup, sudah enggak usah ngomong. Biarkan yang lain yang ngomong. Ya. Wa tukallimuna aydihim, maka tangan-tangan mereka berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki mereka juga berbicara, ya. Ayat 65. Demikian dalam surat An-Nur juga saya jadikan ayatnya. Surat An-Nur ayat 24. 24 ayat 24 surat An-Nur ayat 24. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun." Pada hari tersebut maka lisan-lisan mereka menjadi saksi, tangan-tangan mereka menjadi saksi, kaki-kaki mereka menjadi saksi atas perbuatan mereka, ya. Ya, mereka mau berbicara lain, lisan tetap berbicara akhirnya sesuai dengan kebenaran. Ya. Jujur lisan ketika itu. Ya. Mereka tadinya berbohong, akhirnya lisan jujur ketika itu. Tangan berbicara, kaki berbicara. Kemudian juga bahkan kulit. Kulit dalam surat Fussilat ayat 21. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina." Mereka berkata kepada kulit-kulit, "Kenapa kalian menjadi saksi untuk menghantam kami?" Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Kulit-kulit berkata, Allah telah menjadikan kami bisa berbicara. Dialah yang telah menjadikan segala sesuatu bisa berbicara. Maka kulit-kulit menjadi saksi bahwasanya kamu pernah begini, dia mengingkari kulit-kulit, jadi debat antara dia dengan kulit-kulitnya. Kulit-kulit berbicara. Jadi saksi banyak, ya. Kalau kulit supaya tidak jadi saksi, kalau maksiat kulitnya dilepas. Enggak jadi saksi. Kalau selama kau bermaksiat ada kulitmu akan berbicara pada hari kiamat. Kalau tidak mau tangan jadi saksi ketika bermaksiat, jangan pasang tanganmu, ya. Jangan pasang kakimu. Maka saksi banyak. Saksi banyak.
Maka seorang tidak bisa kabur ketika hari itu. Percuma. Dia disidang oleh Allah yang Maha mengetahui segalanya. Ya, ini semuanya untuk mempermalukan sebenarnya. Allah sendiri jadi saya sudah cukup. Allah sudah tahu isi semuanya, isi buku tersebut Allah sudah tahu. Makanya dikatakan wa huwa sari'ul hisab. Allah hisabnya cepat karena Allah sudah tahu isinya. Bukan laporan baru Allah tahu, Allah sudah tahu semuanya. Cuma ini untuk mempermalukan sang hamba. Maka saksinya banyak. Nih, mau ngapain lagi? Hujah sudah ditegakkan, argumentasi sudah ditegakkan. Dia enggak bisa berkutik, tidak bisa lari. Karena semua telah ditegakkan hujah, saksi pun dihadirkan. Baik, kaidah berikutnya, ini tadi yang keberapa? Yang keempat ya? Yang keempat. Kita lanjut yang kelima. Yang kelima adalah metode perhitungan pahala. Pahala dan hisab, pahala dan maksiat dan dosa. Kalau dosa, satu dosa dihitung satu. Kalau pahala, satu pahala bisa dihitung minimal 10 kali lipat. Minimal 10 kali. Atau 700 sampai hingga 700 kali. Bahkan lebih daripada itu. Ada amal-amal soleh yang tidak dilipat gandakan cuma 10 kali. Bukan cuma 700 kali. Bahkan lebih dari 700 kali. Seperti misalnya sabar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguhnya sabar itu tanpa hisab. Kayaknya sabar itu pahalanya besar. Ya, sabar diomelin suami, sabar diomelin apa? Istri apalagi ya. Karena kuantitas omelan suami lebih sedikit daripada kuantitas omelan. Begitu Ibu, benar atau tidak? Benar atau tidak Ibu? Tidak benar. Kalau kualitasnya, jadi intinya sabar dalam segala hal. Sabar dalam musibah, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar tatkala melakukan ketaatan. Ini pahalanya tidak masuk dalam hitung 700 kali lipat. Allah yang tahu. Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah kasih pahala bagi orang yang sabar tanpa hisab. Makanya di antara amal paling mudah masuk surga adalah sabar. Namun banyak orang tidak sabar. Di antara juga amal yang dikatakan pahala sangat banyak, tidak disebutkan hitungan tertentu adalah memaafkan. Memaafkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Kata Allah, balasan keburukan setimpal boleh. Orang melakukan keburukan kita boleh balas dengan setimpal. Tapi ada pilihan yang lebih bagus. Faman afa, siapa yang memaafkan, wa aslah, dan melakukan perbaikan, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya di sisi Allah. Ada yang mengatakan ini di luar kaidah 700. Jadi pahalanya sangat-sangat luar biasa. Yang ketiga yang disebut tapi ini di antara dua amalan yang pahalanya sampai lebih dari 700 kali lipat, di antaranya sabar dan memaafkan. Demikian juga sebagian ulama berpendapat tentang infak fisabilillah. Infak fisabilillah dia minimal 700 kali lipat, bukan 10. Dia minimal 700 kali lipat dan bisa lebih daripada itu. Infak fisabilillah dia minimal 700 kali lipat dan bisa lebih daripada itu. Tapi artinya kalau dosa cuma dihitung satu. Makanya kalau orang dihisab dan ditimbang ternyata dosa yang lebih banyak, itu orang sudah terlalu parah. Iya enggak? Terlalu parah. Artinya dia berbuat kebaikan satu kali sama dengan kalau dihitung di timbangan sama dengan 10 kali maksiat. Paham? Ini saya bukan gampangin maksiat, enggak. Tenang aja, kita maksiat aja 10 kali maksiat baru dihitung satu kali. Enggak.
Tapi menurut saya, kalau ada orang sampai dihukum oleh Allah, ternyata maksiat lebih banyak, lebih berat, ini betul parahnya luar biasa. Karena secara hitungan, maksiat satu dihitung cuma satu. Sementara pahala minimal 10, nggak ada satu-satu, nggak ada 10 atau 700 atau lebih daripada 700. Bahkan di antara yang menakjubkan, sebagian orang ada yang dosanya dihitung sebagai kebaikan ya. Ya bahkan ada orang yang dosanya dihitung sebagai kebaikan. Ini aneh nih, dia lakukan dosa tapi dihitung apa? Kebaikan. Dalam hadis Nabi bersabda tentang orang sedang dihisab. Kata Allah kepada orang tersebut, kepada malaikat, "I'ridhu alaihi sigara dzunubihi." Wahai para malaikat, tampakkanlah pada orang tersebut dosa-dosa kecilnya. Warfa'u anhu kibaraha. Jangan dulu perlihatkan dosa-dosa besarnya. Kecil-kecil dulu lihatin sama dia. Fatu'radu alaihi sigaru dzunubihi. Maka ditampakkanlah dosa-dosa kecilnya kepada dia. Fayuqal, maka dikatakan kepada dia, ini cara hisab supaya dia ngaku. Amilta yauma kadza wa kadza. Bukankah kau pernah melakukan dosa kecil ini pada waktu ini? Dosa kecil dilihat, kau pernah nonton ini, pernah ngelihat ini, pernah ngomong gini. Semua diperlihatkan. Wa amilta yauma kadza wa kadza. Kau pernah juga melakukan ini dan itu. Dilihatkan semua dosa-dosa kecilnya. Fayaqulu na'am, benar ya Allah. La yastati an yunkir wa huwa mushfiqun min kibari dzunub. Dia tidak berani, tidak bisa dia mengingkar dosa-dosa kecil. Sebenarnya dia takut yang besar belum diperlihatkan nih. Gampangannya kalau mungkin dia pernah berzina, dia pernah nonton, dia pernah ngelirik cewek, dia pernah pegang perempuan, Allah mungkin malaikat pernah nonton ini enggak? Pernah. Pernah ngelirik itu enggak? Dia udah ketakutan, pernah zina dia belum dibilang udah ketakutan. Waduh, iya pernah semua. Nonton film ini berapa seri? 3 seri ya. Semua isinya maksiat, perempuan buka aurat ya. Dia nggak bisa itu, asalnya dosa kecil, tapi kalau banyak dibahaya. Ya. Dia ngaku semuanya, sementara dia takut dilihatkan dosa besarnya. Ketika dalam kondisi ketakutan, maka dikatakan kepadanya, fa inna laka makana kulli sayyi'atin hasanah. Sungguhnya seluruh dosa yang kau lihat itu Allah ganti dengan apa? Kebaikan. Ini orang cerita sudah bertobat. Ini orang yang bertobat dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia pernah bertobat dosa-dosa kecilnya. Semua dosa kecil itu dijadikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama khilaf, kenapa dijadikan pahala? Dia mengatakan karena dia istighfar, setiap dosa-dosa tersebut dia apa? Istighfar, atau dia menggantikan dengan amal soleh yang lain. Intinya semua dosa kecil yang dia lakukan semua dijadikan apa? Pahala. Maka dia berkata, loh, kalau dosa semua jadi pahala, yang besar juga dong jadi apa? Pahala. Maka dia bilang sama Allah, ya Rabbi, qad amiltu asya'a la araha huna. Ya Allah, saya masih ada dosa-dosa lain, kenapa tidak dilihatkan di sini? Karena akan dirubah jadi pahala. Maka Nabi tertawa ketika menyampaikan hadis ini. Ini melakukan maksiat tapi di situ apa? Pahala. Ada orang seperti ini tapi. Jangan coba-coba ya. Hati-hati. Ngeri. Baik. Ini kaedah-kaedah terkait dengan hisab. Masalah berikutnya, ya. Apakah orang kafir dihisab? Apakah orang kafir dihisab? Di sini ada khilaf. Khilaf di kalangan para ulama, khilaf. Ada yang mengatakan tidak dihisab. Ada yang mengatakan dihisab. Ada yang mengatakan dihisab. Kenapa timbul ini? Karena semua ulama sepakat amal orang kafir itu tidak ada nilainya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami datangkan kepada mereka, kami datang kepada amal-amal soleh mereka, kami jadikan seperti debu yang berterbangan. Karena amal mereka semua dibangun di atas kesyirikan. Orang kafir kalau melakukan kebajikan, Allah Maha Adil, Allah balas di dunia. Orang kafir kalau dia baik, Allah kasih kebaikan. Kalau dia dermawan, Allah kasih rezeki banyak. Kalau dia sehat, dia dapat rezeki. Kalau dia baik, dia dikasih banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi cuma duniawi, duniawi.
Adapun akhirat maka tidak ada sama sekali karena semua amal dia dibangun di atas kekufuran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih." Kata Allah, tidaklah mencegah sedekah mereka untuk diterima oleh Allah kecuali mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Jadi mereka melakukan sumbangan misalnya, bantu orang miskin, bantu orang yang susah. Orang kafir kan sebagian banyak yang baik juga. Ketika amalnya mau naik tertahan, kafir kepada Allah dan Rasulnya. Makanya Aisyah pernah bertanya tentang Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an salah satu kerabat dari Abu Bakar. Dia dulu di zaman Nabi, waktu Nabi masih kecil, dia suka menjamu tamu, sering rapat-rapat di situ. Sampai Abu Bakar, Rasulullah pernah berkata ketika perang Badar, kamu nanti cari jasadnya Abu Jahal. Kalau kamu bingung jasadnya Abu Jahal yang mana karena lumuran darah, kamu lihat kakinya, di kakinya itu ada bekas luka. Saya dan dia pernah waktu diundang makan oleh Abdullah bin Jud'an, kami pernah dorong-dorongan. Jadi Nabi dan Abu Jahal itu teman main dulu. Saya dorong dia jatuh dan masih ada sisa luka di kakinya. Intinya Abdullah bin Jud'an ini sering menjamu tamu. Bahkan Rasulullah mengatakan, saya pernah menghadiri Hilful Fudul tentang rapat untuk menolong orang zalim di rumahnya Abdullah bin Jud'an. Maka dia banyak melakukan kebajikan. Aisyah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, Abdullah bin Jud'an kana yakri dhaif, kana yut'im at'am, yasilur rahim." Dia dulu waktu zaman dulu suka kasih makan fakir miskin, suka menjamu tamu, suka jamu silaturahmi. Hal yanfa'u dzalik, apakah bermanfaat amal salehnya sementara dia meninggal kondisi musyrik? Kata Nabi, lam yakul yauman qat rabbi khati'ati yaumaddin. Tidak bermanfaat. Kalau dia tidak pernah berdoa sekalipun, ya Allah ampuni dosa-dosaku pada hari kiamat kelak. Jadi tidak bermanfaat. Oleh karenanya, kalau kita tahu orang kafir amal solehnya semua hancur, maka apakah masih perlu dihisap? Itu pertanyaan. Yang perlu semua pas neraka jahanam kekal selama-lamanya. Maka sebelum mengatakan tidak perlu dihisap, langsung cemplung neraka. Tidak pakai apa? Hisap-hisap. Ya. Dan kalau kita lihat kisah tentang apa namanya dalil-dalil ya, ada ihtimal bisa jadi orang kafir termasuk, bisa jadi tidak termasuk orang kafir. Namun ada kemungkinan ya. Namun yang lebih kuat Allah alam bisawab bahwasanya orang kafir juga dihisab karena keumuman dalil bahwasanya akan dihisab. Allah datangkan ayat-ayat bahwasanya bagaimana misalnya fatarul mujrimina musyfiqina mimma fi, maka orang-orang mujrimin itu bisa jadi pendosa, bisa jadi orang kafir, ketakutan melihat apa yang mereka lakukan, terhadirkan semua dalam catatan amal mereka. Tapi kalau mereka dihisab, apa fungsinya hisab tersebut? Di antara fungsi hisab orang kafir adalah untuk mempermalukan mereka, menghinakan mereka, untuk menegakkan hujjah, untuk mengetahui level neraka, untuk menentukan level neraka. Karena neraka bukan satu level ya. Sebagaimana surga bertingkat-tingkat, neraka juga bertingkat-tingkat. Makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, "Inna ahwanan nasi adzaban yaumal qiyamati Abu Talib." Orang yang paling ringan siksaannya pada hari kiamat kelak di neraka adalah Abu Talib, pamannya Nabi sendiri. Wa huwa yanta'ilu bina'laini min nar yaghli bihima dimaguhu. Dia memakai sendal terbuat dari api, otaknya mendidih. Ini neraka yang paling apa? Ringan. Yang paling parah nerakanya orang-orang munafik. Kata Allah, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Sungguhnya orang munafik di neraka yang paling bawah. Kenapa lebih parah orang kafir asli? Karena orang kafir asli benar-benar kafir. Dia bilang, saya bukan muslim, saya bukan Islam, mungkin saya benci sama Islam. Tapi kalau orang munafik dia kata punya Islam, tapi dia benci dengan syariat Islam. Dia merusak Islam dari dalam. Dia orang Islam tapi dia benci dengan Islam. Dia orang Islam tapi benci di syariat Islam. Ini orang munafik. Ini nerakanya lebih dahsyat karena dia menggabungkan dua, kekufuran dan penipuan. Allah mengatakan, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum." Mereka mencoba menipu Allah padahal mereka yang tertipu. Jadi mereka menggabungkan dua dosa, pertama kekufuran, kedua menipu. Dan Allah tidak samakan antara orang kafir yang baik dengan orang kafir yang pelaku kemaksiatan, pelaku kriminal, kejam. Tentu nerakanya lebih dahsyat. Allah Maha Adil. Ya.
Allah Maha adil. Ada orang kafir baik-baik masuk neraka. Abu Talib masuk neraka, tapi nerakanya paling rendah, yang paling apa? Paling atas. Ya. Tapi kafir yang sudah kafir, koruptor, kemudian suka kejam bunuh orang, lengkap deh. Kafirnya lengkap. Kamu kafirnya high class. Udah masuk neraka yang paling bawah. Allah Maha adil. Allah Maha adil. Maka perlu dihisab mereka untuk menentukan level mereka di mana, sehingga sebelum mereka dihempaskan dalam neraka, mereka tahu tentang dosa-dosa yang mereka lakukan. Makanya sungguh sedih sebagian orang kafir yang merasa kalau mereka beragama dengan agama tertentu, semua dosa mereka diampuni, sudah ditebus. Kasihan mereka. Dia maksiat sebanyak-banyaknya, mengkorup sebanyak-banyaknya, sudah ditebus dosanya. Siapa yang mau tebus? Allah Maha Adil. Enggak ada tebus-tebusan ya. Diazab sesuai dengan semakin banyak dosa mereka, semakin apa tersiksa. Allah Maha Adil. Jadi kalau bikin punya kaedah dosa semua ditebus, orang mudah melakukan apa? Maksiat. Yang penting beriman, pasti ditebus. Baik, pembahasan berikutnya, apa saja yang dihisab? Ya, agar kita siap-siap, karena kita semua akan dihisab. Kita harus tahu apa aja yang dihisab. Apa saja yang kita lakukan, apa saja yang dihisab dari kita. Dari hamba. Banyak ya. Semua amal perbuatan ditanya. Amal perbuatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'ina amma kanu ya'malun." Kata Allah, demi Rabbmu, sungguh benar-benar kami akan bertanya kepada mereka seluruhnya atas apa yang telah mereka kerjakan. Al-Hijr surat 15 ayat 92 sampai 93. Jadi semua amal akan ditanya. Kemudian di antaranya Allah sebutkan secara perincian, misalnya tentang kesyirikan, ya, misalnya tentang janji, ya. Amal-amal apa aja ada perinciannya, misalnya tentang kesyirikan yang mereka lakukan, kesyirikan yang dilakukan. Dan tentang janji yang pernah dijanjikan, janji. Ya. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa yawma yunadihim fayaqulu aina syuraka'i alladhina kuntum taz'umun. Maka pada hari tersebut Allah panggil mereka, Allah bertanya, mana sekutu-sekutu yang kalian sangkakan akan menolong kalian? Mana sekutu-sekutu kalian? Mana sembahan-sembahan selain aku yang kalian sembah? Allahnya tentang kesyirikan. Dalam ayat yang lain kata Allah, aina ma kuntum ta'buduna min dunillah hal yansurunakum aw yantasirun. Mana sembahan-sembahan berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah? Apakah mereka bakalan tolong kamu? Tidak. Bahkan mereka akan berlepas diri. Kemudian tentang janji, seperti dalam surat Al-Isra 34. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa uful bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Tunaikanlah janji kalian, sungguhnya setiap janji akan diminta pertanggungjawaban. Baik janji kepada Allah maupun janji kepada manusia. Hati-hati. Kita kalau janji sama Allah, catat, ya. Kadang Allah berjanji, Allah demi Allah ya Allah kalau saya begini saya akan begini. Ternyata enggak dilakukan. Insyaallah kalau saya naik pangkat saya akan umrah. Ternyata enggak. Cuma ke tukang cukur gundul doang ya. Tidak umrah. Dia janji sama Allah, enggak ada yang tahu tapi janji sama Allah bukan demi Allah. Itu janji memang tidak dicatat dan akan ditanya, "Engkau pernah janji sama aku?" Wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Falamma atahum min fadli bakhilu bihi wa tawallaw mu'ridun. Kata Allah dalam surat At-Taubah, di antara mereka ada yang berjanji, "Ya Allah, kalau kau berikan kami rizki, kami akan bersedekah dan kami akan jadi orang soleh. Ini saya tidak bisa ibadah karena cari uang susah ya Allah. Kalau kau kasih rizki, Allah kau akan lihat saya akan banyak beribadah. Pergi kasih duit, lupa. Malah jalan-jalan ke Paris Panjava, ke Tegal, kemana-mana. Itu nggak ibadah, malah ibadah bohong. Bukannya sedekah, malah beri branded ya.
Hermes, termos dia beli semua. Terus dia omong kosong. Tatkala Allah berikan apa yang Allah berikan, bakhilu bihi, pelit, bahkan dia berpaling. Ada orang seperti itu ada. Itu janji akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi janji terkait kepada Allah maupun kepada manusia. Kepada Allah maupun janji kepada manusia. Janji sama suami, mas kalau kau belikan saya emas, insya Allah saya nggak ngomel lagi. Ternyata diberikan emas, ngomel lagi. Maksud saya kalau saya lagi tidur mas, saya tidak ngomel kalau lagi tidur. Ya. Jadi hati-hati ibu-ibu. Kalau janji diingat-ingat ya. Dicatat. Catat di HP, di catatan. Jangan HP-nya jangan dijual tapi catat. Tapi di antara amal yang dihisab adalah penglihatan, pendengaran dan amalan hati. Penglihatan. Pendengaran. Amalan hati. Allah akan tanyakan ya. Kata Allah, la taqfu ma laysa laka bi'ilm. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian mengikuti apa yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita juga ada hati ini tanya macam-macam hati ini. Sini kan hati ada apa? Ada ikhlas. Ada apa? Sabar. Ada apa lagi? Kalau amalan hati apa di antaranya? Tawakal. Ada juga misalnya apa? Takut kepada Allah, qanaah dan banyak dan lain-lain, qanaah dan lain-lain. Tapi ingat ada juga yang lain yang parah-parah, hasad. Apa lagi? Riya, ya. Ujub. Ya, sombong. Mentang-mentang baru beli Hermes, lihat orang pegang termos sombong dan lain-lain. Allah Maha tahu. Semuanya ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang ketiga yang akan dihisab adalah, atau yang kedua adalah tentang nikmat. Semua nikmat akan ditanya. Apa firman Allah dalam surat Al-Takatsur? "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." At-Takatsur ayat 8. Sungguh kalian benar-benar akan ditanya pada hari ini tentang kenikmatan dunia. Kenikmatan banyak. Dalam hadis dirinci. Contohnya apa? Contohnya kata Nabi, la tazulu qadamu abdin qadamu ibni Adam yaumil qiyamah min indi rabbih hatta yus'ala an khams. Tidak akan bergeser kaki seorang anak Adam dari Allah itu untuk masuk neraka atau masuk surga kecuali dia pasti ditanya tentang 5 perkara. An umri fima afnah, tentang umurnya. Umur. Kemudian an syababi, masa mudanya. Kemudian kemana dia habiskan masa mudanya. Tentang hartanya. Dari mana dia dapatkan, kemana dia konsumsikan, dia belanjakan. Kemudian tentang ilmunya. Kemana dia amalkan ilmunya. Dari mana, apakah dia sudah amalkan ilmunya atau tidak? Ya. Jadi harta ditanya 2. Harta ditanya 2, dari mana dan dikemanakan. Ini semua akan ditanya, ibu-ibu pasti akan ditanya. Akan ditanya pertama, ibu-ibu kemana umurnya dihabiskan? Bingung jawab, buat apa? Masa muda, ibu udah pada tua nih, masa mudanya dulu digunakan buat apa? Pasti ditanya, pasti. Setiap kita pasti ditanya. Hartanya ditanya dari mana dapat? Dari suami. Ketahuan atau enggak ketahuan? Kadang ketahuan, kadang tidak ketahuan. Kemana digunakan? Ditanya. Apa sesuai dengan amanah suami atau tidak? Akan ditanya. Ilmu juga demikian. Dia berilmu, ngaji terus. Diamalkan atau cuma dicatat doang. Yang penting hadir kajian, daftar absen. Tapi tidak diamalkan, maka semua akan ditanya. Inilah dikatakan kenapa sebabnya orang miskin lebih dahulu masuk surga daripada orang kaya. Karena orang kaya hisabnya panjang.
Dalam hadis kata Rasulullah SAW, yadkhulu fuqara'ul mu'minin al-jannah qabla al-aghniya binisfi 'am, 500 amin. Sungguhnya orang miskin dari umatku masuk surga 500 tahun sebelum orang kaya. Kenapa? Karena orang miskin enggak ada yang dihisap, enggak ada. HP jadul. Rumah cuma satu petak ya. Dari kayu. Apa? Baju cuma beberapa helai baju. Enggak ada dia. Apa? Akun enggak ada, akun enggak jelas. Kuota sering habis. Terus mau maksiat gimana? Kuota mau maksiat, kuotanya habis. Ya. Mau pacaran enggak ada yang suka sama dia, ya. Karena zaman sekarang enggak ada cinta buta. Semua cewek tidak buta lagi, tahu mana motor, mana mobil, mana sepeda. Ya dia masih enggak bisa, duit enggak ada. Akhirnya dia hisapnya sedikit. Apalagi orang miskin yang sabar dan qanaah. Dia miskin sering ke masjid, Masya Allah. Ini hisapnya cepat sekali. Ya. Orang kaya, waduh repot. Mobil aja dihisap, mobil ada berapa? Waduh repot. Waduh repot. Lu bayangkan kita dihisap, mampus ya. Mobil sekian, belum ada yang ganti baru. Ya. Rumah ada berapa? Kemudian apa lagi? Akun ada berapa? HP ada berapa? Tas ada berapa? Sepatu ada berapa, baju ada berapa. Dia dengar, jangan pura-pura nggak dengar ya. Baju ada berapa. Banyak mau dihisap nikmat-nikmat. Ya, bikin lama ya. Apalagi waktu habis buat lihat marketplace, lihat fashion ini ya. Kumpulin duit, niatnya bukan umrah tapi niat ingin beli baju ini. Sudah pakai baju buat bangga-banggaan, sombong-sombongan, udah beli baju nih ya, pamer-pamer, di-upload, numpuk-numpuk hisap. Ini belum hisap tentang suami, belum. Ini baru baru tentang nikmat yang dimiliki. Maksudnya kasih gambaran bahwasanya hisap tentang harta itu di antara sebab kenapa orang miskin lebih dahulu cepat masuk surga. Tapi bukan berarti orang kaya lebih rendah kedudukannya di surga, tidak. Ini sekedar hisap. Nanti setelah masuk bisa jadi orang kaya lebih tinggi kalau ternyata setelah dihisap ternyata hartanya banyak diinfakkan. Tapi dia lambat masuk surga. Kenapa lambat? Kata para ulama dari Ibnu Taimiyah rahimahullah, karena orang miskin di dunia selama ini tidak pernah merasakan kenikmatan. Biar dia dululah. Orang kaya yang biasanya foya-foya nunggu. Subhanallah. Taruhlah kita ini orang kaya, satu ibu. Kita nikmati kekayaan berapa tahun sih? Tidak, jarang di antara kita lahir langsung kaya, jarang. Ya, ada tapi tidak banyak. Biasanya miskin dulu. Dia baru benar kaya mungkin umur 45 baru merasa kaya. 45, umur 60 udah tewas. Berarti cuma 15 tahun dia merasa. Atau taruhlah 65, 70. Dia tewas. Dia merasakan kekayaan 30 tahun, taruhlah 40 tahun. Atau sejak lahir langsung kaya. Sejak lahir langsung ada pembantunya, udah kaya. Sejak lahir langsung naik mobil Mercy. Sejak lahir udah naik jet pribadi. Sejak lahir. Tapi dia umur sampai berapa? Umur 70 tahun. 70 tahun dia kaya raya. Ternyata hisapnya 500 tahun. Itu pun kalau dia soleh, itu pun kalau dia masuk surga. Ternyata jarak lama hisapnya lebih panjang daripada dia menikmati kekayaan tersebut. Dia lagi dihisap, tahu-tahu pembantunya masuk duluan. Bos, duluan ya bos. Lagi dihisap, tukang sabu depan. Bos, afwan bos, saya disuruh masuk. Aduh, silakan. Aduh. Masya Allah. Itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Ya jelas ingatlah. Ini pembantu yang suka saya marah-marah ternyata masuk duluan. Bos. Itu kalau bosnya masuk surga. Kalau bosnya masuk neraka belok kiri ya repot. Jadi mau saya begitulah kondisi. Maka kalau kita diberi rezeki benar-benar gunakan yang tepat. Jika tidak hisapnya bakalan apa? Panjang. Jika tidak hisapnya bakalan panjang. Kita akan repot. Maka ini di antara sebab kenapa orang kaya hisapnya panjang karena terlalu banyak yang mau dihisap. Mobilnya banyak. Semua tercatat oleh Allah. Mobilnya mana saja yang sudah pernah diganti, mana saja sebab diganti, kenapa, jelas atau tidak, semua dicatat. Rumah aja. Kalau miskin kan dia kontrak. Yang ditanya yang punya rumah bukan dia kan kontrak. Bukan rumah dia, ringan. HP nggak ganti-ganti. Akun nggak banyak. Kuota sering habis, ya sudah.
Taib ini insyaallah kita sampaikan, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang hisab dan juga qisas masih berlanjut insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam bisawab. Taib demikian saja. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.